Petunjuknya adalah silent treatment ataupun diam. Karena apa? Karena aku hari ini dapat petunjuknya bahwa silent treatment atau diam itu nggak baik. Lebih baik itu kita mengungkapkan apa yang kita rasakan ataupun apa yang kita inginkan, kita pikirkan, itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena kita nggak memendam sesuatu di dalam diri kita atau di batin kita. Dan ini bagus untuk kejiwaan kita, untuk mental kita, untuk badan kita juga. Kita ini kalau banyak pikiran, banyak tekanan batin, bahkan kita menyimpan hal-hal yang nggak baik, itu hanya akan menggerogoti badan kita. Bahkan segala penyakit itu berpunca dari banyak pikiran, dari banyak beban, dari banyak tekanan batin. Apapun yang kita nggak ungkapkan. Dan kenapa aku dapat petunjuknya seperti ini? Karena hari ini aku benar-benar marah ya. Kenapa? Karena aku dipertemukan dengan orang-orang yang pakai silent treatment ataupun diem. Apapun, apalagi hal-hal yang penting, itu kita ungkapkan. Kita orang itu nggak akan ngerti apa yang kita pendam kalau kita itu nggak mengungkapkan. Contohnya hari ini nih, aku ketemu satpam. Satpam itu tugasnya apa? Ngecekin orang keluar masuk. Tiba-tiba satpamnya cuma kayak patung diem aja. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan kalau nggak dikasih arahan. Ini kenapa aku bilang silent treatment ataupun diam itu belum tentu baik. Karena kita nggak bakalan tahu, orang lain tuh nggak bakalan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Apalagi kalau posisi aku udah marah, aku itu nggak bakalan peduli kamu mau orang mana, kayak kamu mau KTP Hongkong, kayak mau KTP neraka, mau KTP surga. Ketika aku marah, ya kamu tak maki-maki di depan umum. Karena apa? Karena ketika kamu kerja, kamu itu nggak punya rasa tanggung jawab dan kamu itu merugikan orang lain. Coba bayangin aja kalau seorang satpam cuma diem, nggak mau bersuara ataupun ya kalau yang masuk itu orang baik. Gimana kalau yang masuk itu seorang penjahat, bawa senjata, habis satu bangunan, satu gedung. Nih, kenapa aku ini adalah silent treatment atau diam itu nggak baik. Dalam rumah tangga juga begitu. Kalau lagi marah atau kesel ataupun ada yang mengganjal, itu diungkapkan, diomongkan baik-baik. Namanya pasangan. Jangan hanya diam aja ataupun memilih tidur kamar sebelah atau pisah ranjang. Itu bukan solusi, tapi itu nambahin masalah, nambahin beban. Orang nggak bakalan ngerti atau ngeh dia salah apa ataupun maunya apa. Kalau kamu nggak mau ngomong, nggak mau mengungkapkan, banyak sekali rumah tangga berantakan karena silent treatment. Atau ketika pacaran itu pakai silent treatment, yang ada bukannya tambah cinta atau tambah bersemangat, yang ada malah perasaan itu jadi hambar, jadi perasaan cinta itu hilang. Karena apa? Karena komunikasi, mengungkapkan perasaan, pikiran, itu bagian dari pupuk dari sebuah hubungan atau komunikasi antar sesama manusia. Silent treatment digunakan ketika kita itu marah, saking marahnya kita memilih diam, tapi nggak diam terus seperti itu. Atau ketika kita itu lagi banyak beban, tiba-tiba kita itu pengen diam, menenangkan diri. Sesudah ya kita kembali normal. Ataupun daripada kita meluapkan emosi atau marah-marah tanpa jelas, kita memilih silent treatment, tinggal pergi. Tapi ada tempatnya, ada hal yang jelas. Ini bahwa diam nggak selamanya baik. Tapi kamu mau mengungkapkan apa yang kamu rasakan, apa yang ada di pikiranmu, apa yang ada di batinmu, itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena itu melepaskan
energi, melepaskan beban yang bisa menggogoti jiwa kita, mental kita. Kenapa aku tiba-tiba bikin video? Karena aku melepaskan hawa amarah yang dari pagi memang udah bikin aku nahan-nahan pengen marah. Lepasin energinya pakai apa? Pakai video. Kalau ketemu orang aku bisa nggak terkendalikan ketika aku marah. Dan aku juga nggak pengen maki-maki orang di depan umum. Ini aku juga merasa bersalah. Kenapa? Karena aku maki-maki orang di depan umum. Tapi ketika aku marah ya seperti itu. Makanya untuk mengendalikan diri atau menahan gejolak, aku bikin video. Agar apa? Agar energi yang ngumpul di dalam diri ini, yang hawa amarah, yang negatif ini hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena kemarahan atau energi yang jelek ini berpengaruh pada rezeki kita. Kita itu kalau misalnya pengen niat yang baik, cari rezeki, cari pekerjaan ataupun pengen jodoh yang baik, karir yang baik dan sebagainya, ya kita ambil dari sisi yang positif atau energi positifnya, lebih bisa mengendalikan diri. Nggak cuma aku, semua orang itu sama, nggak ada bedanya. Ini jadi kalau kalian yang hobi silent treatment, mulai nih berubah. Kenapa? Karena terkadang silent treatment itu nggak baik juga untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kalau kita terlalu silent treatment, kita nggak tahu nih, orang nggak bakalan tahu kita maunya apa, perasaan kita gimana. Orang mencintai kita pun kalau udah terlalu lama didiamkan ataupun kita cuekin, lama-lama orang itu juga akan hilang rasanya. Karena apa? Karena cinta ataupun interaksi dengan sesama manusia itu butuh komunikasi atau pupuknya, entah dengan ungkapan atau dengan sentuhan, bahasa tubuh dan sebagainya. Kalau silent treatment udah diem semuanya, yuk kita nggak bakalan bisa interaksi dengan orang lain, ataupun kita malah nggak menghargai orang lain, ataupun kita malah menyepelekan orang lain. Karena apa? Karena orang lain juga punya perasaan sama seperti kita. Ini